Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang menghampiri tatamu yang kudus untuk menyembah Engkau. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu supaya kami boleh memancarkan cahaya, sinar kemuliaan Kristus, memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Biarlah hidup kami boleh terus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari dan boleh menjadi saksi Kristus yang hidup. Tolong hamba-Mu pagi hari ini akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami melalui sabda-Mu pagi hari ini, sehingga firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, jemaat Tuhan boleh mengerti, memahami akan isi hati Tuhan dan melakukan firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan urapi hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa, dapat menguraikan kebenaran-Mu dengan baik dan benar, boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pembacaan dan pengurayan firman ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom. Ya, kita bersyukur Tuhan begitu baik. Tuhan sudah memimpin, memelihara, menyertai kehidupan kita sepanjang bulan Mei. Kita boleh memasuki di bulan Juni. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita membuka surat Efesus, pasal yang ke-5, ayat 14 hingga ayat ke-21. Mari kita membuka surat Efesus, pasal yang ke-5, ayat 14 hingga ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kristus bercahaya atas hidup kita. Ayat 14 dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita membaca Efesus 5 itu berbicara tentang hidup sebagai anak-anak terang. Yesus berkata, hendak kau menjadi terang dan garam dunia ini, supaya hidup kita sebagai anak Tuhan menjadi terang, menerangi dunia yang gelap. Mereka melihat hidup kita ada terang Kristus, ada cahaya Kristus yang terpancar di dalam kehidupan kita, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus berpesan kepada segenap jemaat di Efesus. Pesannya adalah supaya jemaat Efesus segera bangun dari tidurnya dan bangkit dari antara orang mati, agar Kristus bercahaya. Ya, Kristus bercahaya dalam kehidupan mereka. Kata bangun di sini sangat penting karena menunjukkan bahwa kita ini hidup dan memiliki kesadaran. Setelah sadar
barulah kita bisa bangkit. Nah, bangkit merupakan langkah awal untuk bekerja, sehingga Kristus dapat bercahaya melalui hidup kita. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa jika seseorang bangun dari tidur rohaninya dan bangkit dari kematian rohaninya, maka Yesus Kristus akan bercahaya dalam hidupnya. Bahwa Tuhan Yesus Kristus akan bercahaya atas diri kita. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan, ya, sudah lama menjadi murid Kristus. Setiap minggu mereka beribadah dan mengikuti persekutuan di gereja dengan membawa Alkitab. Akan tetapi hidupnya tidak bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Padahal kita sudah mendengar firman Tuhan yang menegaskan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Namun sebaliknya kita hanyut, ya, dalam arus kehidupan dunia ini dan kita tetap berada di bawah tekanan dosa. Firman Tuhan dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat 17 hingga 18 dengan jelas mengatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kita sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan lagi menjadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Bapak Ibu, ya, hamba kebenaran. Karena kita masih hidup dalam tekanan dosa dan menjadi hamba dosa, maka akibatnya orang lain tidak bisa membedakan keberadaan kita, karena kita tetap serupa dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, membuat Kristus dapat bercahaya melalui hidup kita bukanlah pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, firman Tuhan mengatakan hal-hal yang harus kita perhatikan supaya Kristus dapat bercahaya melalui hidup kita. Yang pertama adalah ayat 15. Kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Ayat 15 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Nah, kata dengan seksama ini memiliki arti ketetapan dan ketelitian. Artinya kita harus memperhatikan hidup kita dengan sangat teliti dan hati-hati. Jangan kebalikannya, yaitu hidup sembrono, ya, dan hidup seenaknya sendiri atau hidup yang sembarangan. Dikatakan di sana kita sebagai hidup anak-anak terang, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebagai ucapan syukur. Jadi kita harus memperhatikan hidup kita dengan seksama, ya. Tidak boleh hidup secara sembrono atau hidup seenaknya sebagai anak Tuhan, atau hidup yang sembarangan, hidup di dalam dosa, melakukan yang jahat, percabun. Ya banyak sekali, ya, kalau kita baca di ayat sebelumnya, hidup sebagai anak-anak terang itu banyak sekali, ya, segala percabulan, kecemaran, keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu sebagai sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, Rasul Paulus di dalam suratnya 1 Korintus pasal 9 ayat 26 mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan,
dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, kita harus punya tujuan dan sasaran hidup yang hendak dicapai. Jadi Alkitab menyatakan kita hidup janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Dengan teliti, dengan cermat sebagai anak-anak Tuhan. Dalam cara kita dalam hidup sebagai anak Tuhan. Jangan seperti orang bebal dikatakan ya, tetapi seperti orang arif. Jadi orang bebal di sini bukan berarti orang yang bodoh atau orang yang IQ-nya rendah, melainkan orang yang tidak takut akan Tuhan, ya. Jadi orang yang sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan tetapi melalui perbuatannya sehari-hari menyangkal Tuhan di dalam hidupnya, ya, menyangkal Tuhan di dalam hidupnya, ya, hidup tidak taat kepada Tuhan, berkompromi dengan dosa dan hidup menuruti keinginan-keinginan daging tanpa rasa bersalah sedikit pun di hadapan Allah. Itu adalah orang yang bebal, dikatakan ya, orang yang bebal. Nah, Rasul Paulus berharap supaya jemaat Efesus tidak seperti orang bebal, orang yang tidak takut akan Tuhan, tetapi seperti orang arif, dikatakan ya, seperti orang arif. Orang arif disebut juga sebagai orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Ya, berhikmat itu berkaitan dengan takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi orang yang bijaksana, orang arif, orang bijaksana, orang yang berhikmat itu adalah hidupnya pasti akan takut akan Tuhan, ya, akan Tuhan. Di mana dia memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan, ya, sehingga menaruh sikap hormat akan Tuhan. Tidak hanya di dalam pikiran, tetapi juga di dalam hati dan perbuatannya. Itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang punya sikap hati yang hormat, ya, sikap hormat kepada Tuhan. Dia tidak akan hidup sembarangan, ya, tidak akan hidup sembarangan, tetapi dia akan hidup dengan sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Yang kedua, yang harus kita perhatikan supaya hidup kita Kristus dapat bercahaya melalui hidup kita, ada yang kedua adalah kita harus mempergunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Bapak Ibu, kita harus menggunakan waktu yang ada. Jadi waktu itu berbicara tentang kesempatan. Ya, saya katakan tadi kita harus menggunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan. Jadi waktu itu berbicara tentang kesempatan. Usahakanlah menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan sebaik mungkin. Ya, kesempatan ini mencakup banyak aspek, ya, termasuk kesempatan untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Itu adalah kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi mari kita menggunakan setiap waktu, kesempatan, talenta, dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu sudah diberikan talenta, karunia rohani. Ya, gunakanlah semuanya itu. Ada kesempatan untuk melayani Tuhan, ada waktu untuk melayani Tuhan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kesempatan hanya datang sekali saja, Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi apalagi hari-hari ini adalah jahat dikatakan ya, firman Tuhan mengatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Semakin hari kita semakin diperhadapkan pada banyak sekali tantangan dan ujian Bapak Ibu. Sedikit saja kita lengah, maka kita akan terpleset dan jatuh di dalam dosa. Surat 1 Korintus pasal 10 ayat 12 mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri
hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Supaya tidak jatuh dalam dosa, maka kita harus terus berakar kuat di dalam firman Tuhan. Ya. Sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Apakah ya kita harus mengerti kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita terus ya membaca firman Tuhan, ya rohani kita semakin kuat ya di dalam Tuhan. Jadi kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Apakah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita bisa mengerti, memahami apakah itu benar atau salah, apakah itu baik atau jahat, roh atau daging, kekal atau yang sementara, dan sebagainya. Kita bisa mengetahui akan kehendak Tuhan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak baik, tidak benar, mana yang jahat, mana yang baik. Kita bisa membedakannya ya, karena kita memiliki panca indera yang terlatih, Bapak Ibu ya, sebagai anak-anak Tuhan. Seperti dikatakan surat Ibrani pasal 5 ayat 14 mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki panca indera yang sudah terlatih. Karena kita sudah mendengar firman Tuhan, ya, diajar firman Tuhan, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi kita belajar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Kita bisa membedakan, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita bisa merasakan, wah ini nggak boleh saya lakukan. Panca indera kita sudah terlatih, ya sudah terlatih ya. Jadi kalau panca indera sudah terlatih, berarti kita sudah memiliki satu kerohanian yang baik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bisa membedakan yang baik dan yang jahat, yang benar tidak benar, ya. Apa yang harus kita lakukan, tidak boleh kita lakukan. Kita sudah bisa membedakannya. Baru hidup kita bisa memancarkan cahaya Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita harus hidup dengan terus dipenuhi Roh Kudus. Ayat 18 mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Roh Kudus sudah dicurahkan ya, Pentakosta kemarin. Murid-murid mengalami kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan ya, pertama kali dicurahkan di Yerusalem, tidak banyak orang yang mengerti dan memahami apakah Roh Kudus itu dan apa tujuan dicurahkannya Roh Kudus. Namun yang pasti ketika Roh Kudus dicurahkan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Perubahan hidup secara radikal dialami oleh murid-murid Yesus. Ya, firman Tuhan minggu lalu sudah disampaikan dan dijelaskan ya, bagaimana mereka bisa berbicara dengan bahasa mereka sendiri yang bisa dimengerti orang lain. Ya, mereka bisa berbicara dengan bahasa mereka sendiri yang bisa dimengerti oleh jemaat. Nah, ini adalah sesuatu yang dahsyat terjadi. Mereka tidak lagi takut dan ragu dalam memberitakan Injil. Ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa, yang dahsyat. Mereka tidak takut lagi dan ragu dalam memberitakan Injil. Seperti Petrus kan, waktu dia menyangkal Tuhan Yesus, dia gagap kan, nggak bisa ngomong. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara luar biasa. Dia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. 3.000 orang bertobat, menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus.
Jadi kehadiran Roh Kudus benar-benar menjadi api, ya, pembakar semangat. Jadi kehadiran Roh Kudus itu menjadi pembakar semangat sehingga roh mereka makin berkobar-kobar bagi Tuhan. Nah, sebagai orang percaya kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus supaya tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Ya, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita dan tubuh kita menjadi tempat di mana Roh Kudus berdiam, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dan beroleh perhatian lebih dari Tuhan jika dibandingkan dengan orang yang lain. Karena orang Kristen dipenuhi Roh Kudus, orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak dipenuhi orang Roh Kudus. Maka hidup kita pasti berbeda dengan orang-orang di luar Kristen yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka karya Tuhan yang heran dan ajaib akan semakin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi hidup yang terus dipenuhi oleh Roh Kudus berarti kita harus menaklukkan diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Terus menerus setiap hari, setiap jam, setiap detik hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita menaklukkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari sehingga hidup kita boleh terus, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari. Jika kita tunduk, ya, jika kita tunduk dan mau dibentuk oleh Tuhan melalui Roh Kudus, maka tidak ada yang sulit bagi kita untuk memiliki kehidupan yang bercahaya meskipun berada di tengah-tengah dunia yang diliputi kegelapan ini, Bapak Ibu. Dipimpin oleh Roh Kudus berarti kita mengakui Roh itu sebagai pribadi yang hadir dan tinggal di dalam kita, yang secara pasti menolong dan menguatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Caranya adalah kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, selalu berdoa kepada Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka tekun berdoa, ya, tekun berdoa. Selalu berdoa, setia berdoa kepada Tuhan. Dan mereka rajin, ya, membaca Alkitab. Rajin membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab sehingga mereka mengetahui kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Ya, mereka melakukan firman Tuhan, ya, membaca Alkitab setiap hari. Gereja kita ada gema, ya, gema baca Alkitab harus dibaca, ya, baca Alkitab. Dengan demikian kita akan mengetahui apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, ya, kita lakukan. Jadi selain kita berdoa, Bapak Ibu, ya, berdoa dan membaca Alkitab, kita juga harus mempunyai kemauan dan usaha yang keras dalam diri kita sendiri untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging yang ada. Baru hidup kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada usaha, ya, kemauan yang keras dari kita. Misalnya, mungkin ada bapak-bapak yang susah untuk melepaskan rokok, ya, ngisap rokok. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, tubuh ini bait suci, bait Allah, bait Roh Kudus. Apakah merokok itu bisa dilepaskan? Saya bilang bisa. Yang penting harus ada kemauan, ya, kemauan usaha yang keras dari diri kita sendiri. Saya mau melepaskan rokok, saya nggak mau merokok lagi. Bisa. Bisa, tergantung usaha dan kemauan kita diri sendiri. Apakah kita mau mengalahkan itu, ya kan?
Kita minta pertolongan Roh Kudus menguasai hati pikiran kita, yang memampukan kita, menguatkan kita, supaya kita dimampukan untuk melepaskan semua keinginan-keinginan daging itu bisa. Karena ada Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita, yang bertahta, yang berkuasa ya atas hidup kita, ada Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemauan dan usaha yang keras adalah sangat penting di dalam memenangkan pertarungan terhadap keinginan-keinginan daging. Kita yakin bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita, anak-anaknya. Hari ini ada 4 saudara kita yang akan dibaptis. Ya. Hari ini mereka dibaptis. Mereka mendapatkan baptisan Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan bersemangat ya. Semangatnya akan dibakar oleh Tuhan. Roh Kudus akan membakar hatinya. Sehingga keempat saudara ini nanti bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, seperti Rasul Paulus mempunyai hati yang berkobar-kobar ya. Semangat untuk membawa jiwa, memberitakan Injil, membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, kepada Kristus. Inilah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kehidupan kita bercahaya dan menjadi kesaksian bagi orang-orang dunia, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Ini pertanyaan sangat penting. Sudahkah kehidupan kita bercahaya menjadi kesaksian bagi orang-orang dunia? Amin. Amin ya. Supaya hidup kita dapat bercahaya bagi Kristus, mari kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita mempergunakan setiap kesempatan waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil kepada orang belum percaya kepada Tuhan. Kita hidup terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, maka Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka Roh Kuduslah yang akan menguasai hati pikiran kita, sehingga kita boleh bisa hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa bercahaya, memancarkan cahaya kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga orang lain melihat terang Kristus dalam hidup kita, mereka bisa percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kristus senantiasa bercahaya di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan penuh dengan kegelapan ini. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami dapat hidup dengan teliti, dengan baik di hadapan Tuhan, dengan seksama, dan mempergunakan setiap kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan. Dan kami boleh terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebentar kami akan memasuki baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kami juga mohon arah Roh Kudus yang memimpin, menolong, dan memberkati semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.